ya, Dek? Sampun dokter. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Um, warahmatullahi wabarakatuh. ya, ya, semoga dengan eh, yang join ini bisa memahami ya apa yang saya sampaikan di pagi hari ini ya. Um, ada 74 orang yang sudah join. Semoga nanti ada tambahan lagi di eh, berikut-berikutnya ya. Nah, saya kok nggak bisa slideshow. Oh, bisa. Oke, di sini yang akan saya kuliahkan adalah fisiologi saraf spinal dan refleks ya, Des. Semoga kalian masih em, sudah bisa buka mata ya. Ngantuknya sudah berkurang. Pelan-pelan aja ya. Oke, jadi saraf spinal itu terdiri atas 5 segmen ya, Deh ya. Bentar. Saya kalau lupa mau ini ya. Record. Recording in progress. Oke, saya ulang ya. Jadi saraf spinal itu terdiri atas 5 segmen ya, terbagi atas 5 segmen dari atas sampai bawah. Yang pertama yaitu segmen servikal ya. Segmen servikal itu mulai dari servikal 1 sampai servikal 8 ya dia. Jadi ada 8 segmen. Jadi segmen itu yang dimaksud segmen adalah ini sarafnya ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini gambar ini adalah prosesus spinosus dari vertebra mulai cervicalis, thoracalis, lumbal ya, sampai ada sakral. Kalau yang ini adalah korpus vertebranya. Cervical, thoracal, lumbal, sakral. Sedangkan yang tengah ini adalah mielum atau medula spinalis. Nah, ini adalah saraf spinalnya. Ya. Kalau dikatakan di sini segmen, berarti yang dilihat adalah spinalnya, medula spinalisnya. Nah, bukan korpusnya ya. Ini dilihat adalah medula spinalisnya. Segmen servikal ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau dilihat di sini ya, C1 itu ya, sarafnya itu dia akan bercabang. Jadi ini medula spinalis ya, segmen C1 dia akan apa? Radiksnya akan melewati atas dari korpus vertebrae servikal 1. Nah, di atas ini. Sedangkan C2 ya, segmen mielum atau medula spinalis dari servikal 2 akan melewati korpus vertebra antara C1 dengan C2. Dilihat ya gambarnya ya. C3 akan melewati C2 dan C3 seperti itu dan selanjutnya ya. Bisa dilihat di gambar. Jadi tidak selalu C5 itu melewati 5 dan 6. Nah, C5 ternyata melewati antara ya korpus vertebra servikal 4 dan servikal 5. Dan akhirnya segmen mielum servikal 8 melewati cabangnya ya, radiksnya melewati korpus servikal vertebra servikal 7 dan thoracalis 1 ya. Ini dilihat bahwa antara panjang korpus vertebra dengan panjang medula spinalis itu tidak sama. Di mana korpus vertebra lebih panjang
dibandingkan medula spinalisnya. Nah, jadi tidak selalu semuanya itu satu sejajar gitu. Maksud saya tidak segmen Bentar. Saya mute Riannya ya, Rian Airlangga. Jadi, Mohon maaf, dokter. iya, sudah di mute. Jadi seperti ini. Jadi tidak sejajar, tidak selalu sejajar ya. Kalau kita lihat segmen torakal 1 tidak sejajar, letaknya tidak sejajar, tepat sejajar dengan vertebra torakal 1. Jadi akan turun. Jadi kayak segmen vertebra torakal 12 itu letaknya di atas dari korpus vertebranya. Nah, seperti itu deh. Dan nanti kalau kalian itu menggambarkan anatomi secara klinis pasiennya itu tidak persis sama. Jadi kalau torakal 10 misalnya ya, segmen torakal 10 itu kalau sesuai klinisnya itu sejajar atau segaris dengan pusar. Nah, segaris dengan pusar. Misalnya dia keluhannya sebatas pusar ke bawah, dia nggak bisa merasakan, misalnya mati rasa, misalnya seperti itu. Kalau kita mau melihat kelainannya, itu bukan tepat di vertebra torakal 10-nya. Nah, jadi yang segaris dengan pusat itu adalah vertebra torakal 10-nya. Tapi segmennya kan bukan di vertebra torakal 10, melainkan di atasnya lagi. Jadi 2 tingkat di atasnya. Jadi kalau mau melakukan MRI ya, fokusnya kita harusnya di setinggi vertebra torakal 8. Seperti itu. Ini menggambarkan bahwa yang kita fokuskan bukan di sejajar di torakal 10-nya. Kalau kita vertebranya torakal 10, sejajar torakal 10 itu adalah mielum 12. Paham ya, Dek ya? Itu sudah pusar. Nah, harusnya kita ke atas lagi, yaitu di 2 tingkat di atasnya. Jadi kalau kita pakai secara klinis ya, kita klinisnya pasien di atas pusar ya, 2 tingkat di atas pusar, baru nanti kelihatan kelayanannya. Tapi kalau kita pas di pusar setinggi torakal 10 misalnya seperti itu, nggak kelihatan nanti. Karena torakal 10-nya di bawah segmen mielumnya. Paham ya, Dek ya? Jadi yang dijadikan landasan itu mielumnya. Dan nanti kalau mau difoto, mau di apa, fokusnya ditambah atau dikurangi lebih atas ya, maksudnya lebih atas dari vertebranya. Ya. Sedangkan torakal itu terdiri atas 12 segmen ya. Ini torakal ya, bukan teorakal ya. Ada torakal 1 sampai torakal 12 ya. Torakal 1 sampai torakal 12. Lumbal ada 5 segmen. Sedangkan sakral juga 5 segmen ya. Dan satu lagi adalah koksigeal yang warnanya hitam ini. Jadi kalau di total ada 31 ya. 10, 22 tambah 8, 30. 31 segmen ya. Kemudian ini yang tampak dari klinisnya pasien ya, secara anatomi makroskopis sampai digabungkan dengan badannya pasien ya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah cerebrum ya, ini cerebrum ya, Dek ya. Ini cerebellum ya, kanan dan kiri. Dan ada batang otak, brainstem di tengah-tengah. Kemudian langsung berlanjut dari mesencephalon, pons, medulla oblongata, kemudian medulla spinalis. Nah, medulla spinalis. Dan bercabang-cabang. Jadi segmen yang tadi itu ya, kalau cervical nerve ya, saraf spinal yang cervical itu nanti ada 8 segmen seperti saya ceritakan di depan tadi itu. Kemudian kalau torakal ada 12 ya. Ada 12, kemudian kalau lumbal ada 5 dan sakral juga ada 5, sedangkan koksigeal cuma di ujung ini cuma 1 segmen. Ya, yang tadi gambar ini sama dengan gambar yang di depan. Ya, ini tampak ya Dek di sini ya. Kalau sudah sampai di
lumbal 2. Nah, ini lumbal 2 tuh akhir dari mielum deh ya. Lumbal 2 tuh akhir dari mielum, di mana setelah lumbal 2 itu sudah tidak ada mielum lagi, habis lumbal 2. Maaf. Jadi cuma tinggal ekor kuda aja, makanya namanya Cauda equina. Nah, karena sudah tidak ada lagi anunya, medulla spinalisnya, tinggal serabut-serabutnya saja, seperti ekor kuda. Ekor kuda ya, makanya namanya Cauda equina. Jadi terakhirnya mielum atau medulla spinalis itu ada di lumbal 2. Setelah itu dia akan berupa serabut-serabut seperti ekor kuda ya. Jadi kalau ini bukannya dengan melakukan, misalnya kalian mau melakukan lumbal fungsi. Nah, kalau melakukan lumbal fungsi itu harus di bawah dari lumbal 2. Jadi setelah lumbal 2, jadi lebih baik di lumbal 3, lumbal atau lumbal 4. Antara lumbal 3, lumbal 4 atau lumbal 4, lumbal 5. Sehingga situ tidak ada mielumnya. Sudah tidak ada mielumnya, jadi resiko kelumpuhannya akan semakin rendah ya. Untuk anatominya ini tadi ya, di penjelasannya terdapat 31 pasang saraf spinal, di mana tiap saraf spinal dibentuk oleh junction dari akar saraf bagian anterior dan posterior dari kanalis spinalis. Jadi maksudnya itu saraf spinal itu dibentuk oleh eh, apa? Bertemunya junction itu seperti jembatan gitu ya, dari akar saraf bagian anterior dan posterior dari kanalis spinalis ya, jadi bertemu di jadi satu saraf spinal seperti itu, dari anterior, dari depan, belakang ketemu jadi satu seperti yang gambar di ini tadi ya. Jadi ini deh seperti contohnya, dari anterior dan posterior ketemu jadi satu jadi saraf spinal. Nah, dari anterior posterior ketemu jadi satu jadi saraf spinal, jadi seperti itu semuanya, ini kayak gini gambarnya, anterior posterior ketemu jadi satu jadi saraf spinal. Bisa dibayangkan ya, dari depan dan dari belakang ketemu jadi satu jadi saraf spinal. Anterior, posterior jadi satu seperti itu ya. Kemudian penomoran saraf spinal disusun berdasarkan urutan korpus vertebrae. Ya, jadi berdasarkan korpus vertebrae-nya. Walaupun seperti ini ya, walaupun hanya ada 7 vertebrae servikal, tetapi terdapat 8 pasang saraf spinal bagian servikal. Karena saraf spinal paling atas keluar atau masuk di atas korpus vertebrae yang pertama, seperti saya jelaskan tadi deh ya. Jadi ini maksudnya lebih baik ya, memang lebih baik penomoran saraf spinal itu disusun eh, apa itu berdasarkan urutan korpus vertebrae betul. Tapi penomorannya itu diambil dari atasnya, dari atas. Jadi kalau tadi gambar kembali ya, gambar yang tadi ya. Nah, seperti ini tadi, penomoran sesuai korpus vertebrae-nya kan. Sesuai korpus vertebrae misalnya C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Sesuai penomoran dari urutan dari korpus vertebra. Hanya saja tidak sesuai dari penomoran dari korpus vertebrae ini. Kalau lihat korpusnya cuma 7. 7 korpus, hanya 7 korpus vertebrae, tapi sarafnya ada 8. Nah, kalau dilihat dari sini. Nah, ini segmennya dilihat dari segmen mielumnya. Kenapa kok 8? Ternyata dia ini yang tadi itu segmen cervical 1 keluarnya di atas korpus vertebrae 1. Ya, jadi keluar masuknya itu ada di atas korpus vertebrae 1. Jadi dimulainya ada di korpus vertebrae 1 di atasnya. Kemudian masuklah ke segmen cervical C2 yang keluarnya atau keluar masuknya ada di antara korpus vertebrae 1 dan C2. Jadi di antara C1 dan C2 atau di atas C2. Seperti itu ya. Itu maksudnya. Jadi keluar dari kanalis spinalis di antara tulang oksipital tadi ya. Tulang oksipital itu eh, tulang yang paling bawah dari kranium dan tulang vertebra yang pertama atau atlas. Bentar ya.
Oke, saya lanjutkan ya, Dek ya. Jadi, penjalanan impuls serabut somatosensorik itu berada di dorsal root atau akar saraf bagian posterior. Jadi maksudnya itu penjalanan saraf itu dimulai dari sensoris dulu yang berada di dorsal root ganglia. Jadi berasal dari organ ya, dari kulit misalnya untuk nyeri, raba, suhu, misalnya proprioseptif misalnya ya, dari persendian itu dia nanti akan masuk ke serabut saraf sensoris ya, nanti akan masuk ke ganglion dorsalis dari medulla spinalis. Nanti ada gambarnya ya. Nah, ini tadi ya, impuls saraf dengan modalitas yang berbeda-beda masuk ke dalam sekelompok saraf aferen yang terpisah. Aferen berarti di sini adalah saraf sensorik, di mana tersusun secara spasial di dorsal root tersebut. Jadi, ada banyak saraf-saraf yang masuk, mulai dari sensasi nyeri, raba, suhu, itu ya, masuk semua, tapi berbeda-beda ya jalurnya. Berbeda-beda serat-serat sarafnya, nanti akan dijadikan satu ke dalam dorsal root ganglion tadi itu atau dijadikan satu di atau cornu dorsalis medullospinalis di bagian belakang ya, bagian posterior. Nah, serabut saraf bermelin paling tebal dan yang berasal dari gelendong otot yang berjalan di bagian medial dari akar saraf. Jadi setelah ada akar saraf di bagian tengah ya, dan bertanggung jawab terhadap fungsi proprioseptif. Proprioseptif itu adalah fungsi untuk getar dan posisi. Ya, sedangkan serabutnya berasal dari organ reseptor yang memediasi stimulus raba, getar, tekanan, dan diskriminasi berjalan di bagian medial akar saraf ya. Jadi ini sama ya. Jadi yang untuk apa itu namanya? Untuk raba, getar, tekanan, getar itu juga proprioseptif sama ya. Tekanan dan diskriminasi. Misalnya diskriminasi itu misalnya diskriminasi dua titik. Karena harus bisa membedakan kalian kalau dirangsang nyeri misalnya dengan ballpoint ya. Harus tutup mata ya, jangan lupa kalau saraf sebelah harus tutup mata. Kalau saraf sensorik harus tutup mata. Dirangsang dengan misalnya tutup mata D ini ada di jari yang mana misalnya ya. Telunjuk atau jari tengah misalnya seperti itu. Itu namanya diskriminasi dua titik. Itu yang berfungsi adalah serabut saraf yang bermielinnya tebal ya. Bermelin paling tebal yang berasal dari gelendong otot dan letaknya ada di bagian medial dari akar saraf. Nah, itu harus diingat-ingat. Sebaliknya, kalau serabut kecil dan bermelin tipis, ya, itu memediasi stimulus nyeri dan suhu. Nah, itu bedanya. Kalau nyeri dan suhu itu ada di bagian lateral dari akar saraf. Kalau tadi raba, getar itu termasuk posisi ya dari proprioseptif, tekanan dan diskriminasi itu berjalan di bagian medial, sedangkan nyeri dan suhu itu berjalan di bagian lateral. Nah ini ya tadi ya yang saya sebutkan tadi. Jadi tadi ada saraf aferen ini sebelumnya ya, sebelum masuk ke perjalanan saraf somatosensorik ya. Ini yang disebut sebagai saraf spinal. Nah ini saraf spinal, kanan dan kiri. Maksudnya tadi kenapa? Dari anterior dan posterior bergabung jadi satu ini. Dari anterior, posterior bergabung jadi satu menjadi saraf spinal. Anterior, posterior gabung jadi satu jadi saraf spinal. Seperti itu maksudnya. Nah, sekarang kalau kita lihat ada bagian aferen yang warnanya biru ya. Di mana aferen itu nantinya akan bagian aferen akan membawa sinyal-sinyal saraf atau rangsangan, baik itu tadi ada nyeri, raba, suhu, tekanan, diskriminasi, itu lewat saraf aferen semua ini. Aferen ya, yang warnanya biru untuk sensorik. Kemudian dia akan menuju ke apa namanya ini? Cornu dorsalis medulla spinalis. Nah, lewat ganglion. Nah, ganglion itu adalah ini ya, pertemuan antara apa ini akar saraf
bagian anterior dan bagian posterior. Nah, ini namanya ganglion. Dari ganglion dorsalis menuju ke cornu dorsalis medulla spinalis. Ya. Nantinya ada yang nantinya akan menyilang dari cornu dorsalis medulla spinalis akan menyilang menuju ke talamus ya ke atas. Ada juga yang langsung bisa ke cornu anterior medulla spinalis untuk direspon. Nah, ini respon motorik. Ini respon motorik nih yang warna merah untuk efektor ya. Ini jalur eferen. Nah, eferen fiber. Yang tadi yang biru aferen ya. Jadi em, apa namanya? Oh, mohon maaf. Yang anterior itu yang depan sini ya. Maksudnya ini anterior, yang belakang posterior. Nah, ini anterior, posterior jadi satu, jadi spinal, saraf spinal. Anterior, posterior jadi satu, jadi saraf spinal. Tadi saya kebalik ya, menunjuk ini. Gitu ya maksudnya deh ya. Jadi tadi ber apa bersama-sama di ganglion dorsalis medulla spinalis. Cuman memang serat-seratnya beda-beda. Kalau nyeri seratnya sendiri, raba sendiri ya, suhu sendiri, kemudian berjalan tadi ya, nyeri dan suhu ada di bagian lateral ya dari akar sarafnya. Sedangkan eh, raba, tekanan dan diskriminasi ada di bagian medial dari akar sarafnya. Nah, itu bedanya ya. Kemudian ini adalah traktus-traktus kayak tadi, gambarkan kayak tadi ya, digambarkan kayak tadi ya. Ada serabut-serabut sensorik yang masuk lewat jalur aferen ya tadi. Kemudian dia nanti akan masuk ke cornu dorsalis medulla spinalis. Dan nanti dia bisa menyilang-nyilang deh. Nah, ini nanti ada beberapa traktus-traktus. Nah, di sini contohnya misalnya traktus um, spinothalamikus. Nah, seperti ini. Misalnya dari kanan di sini ya, masuk nyeri misalnya. Jaras nyeri masuk ke cornu dorsalis medulla spinalis. Dia nanti akan menyilang di kanalis centralis di sini, dia akan menuju ke spinothalamikus lateralis. Nah, ini ya, ini kan di sini ya. Nyeri dan suhu. Nah, ini cross, jadi menyilang. Jadi dari bagian misalnya bagian kanan yang menyilang ke bagian kiri, ya. Jadi dia menyilang dari misalnya di bagian kanan ke kontralateralnya menuju ke sini ya traktus spinothalamikus berdasarkan arahnya ya mulai dan menuju kemana. Kalau spinothalamikus berarti spinalis ke talamus. Nah, di sini langsung ke talamus. Ini contoh. Nah, ada juga yang spinocerebellar. Nah, untuk unconscious muscle sense. Jadi misalnya kayak rasa yang kayak tekanan pada apa namanya ini otot misalnya seperti itu, tapi tidak disadari. Itu juga diteruskan secara menyilang dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, dari spinal ke cerebellum. Dari spinal ini, medulla spinalis ke cerebellum. Nah, ini contohnya juga yang tidak menyilang. Misalnya pada ini corticus spinalis ventralis. Nah, ini tidak menyilang. Jadi misalnya dari kanan, ini maaf ya, ini depan ya, berarti ini kanan, ini kiri ya deh. Dari kanan, ini kanan, misalnya kanan ya, ada rangsangan. Ini contohnya di sini adalah voluntary control of skeletal muscle. Jadi kontrol yang disadari pada otot rangka, misalnya seperti itu langsung dari adanya sensasi, misalnya ada pukulan gitu deh ya, dia langsung menuju ke corticus spinalis ventralis di sini dan langsung akan direspon, misalnya seperti itu. Jadi langsung direspon dengan tangan kanannya dia. Seperti itu. Jadi apa namanya? Langsung direspon tanpa menyilang dulu ke atas, tanpa diarahkan ke atas. Ya, ini contoh-contoh dari
apa namanya itu, traktus-traktus dari medulla spinalis, di mana yang warnanya biru adalah ascending tract. Jadi ini adalah apa ini namanya, untuk ascending itu ke atas berarti ya. Kalau yang descending ini langsung ke bawah, jadi langsung direspon ke motoriknya. Ini jaras jaras motorik ya, yang hijau ini, sedangkan yang biru adalah jaras sensorik. Nah, ini ascending dan descending pathway pada white matter medulla spinalis ya. Jadi contohnya seperti ini, Dit. Jadi kalau ada ini ya, ascending track, misalnya seperti ini ya, ada regangan pada otot, ya, regangan pada otot, ya. Kemudian nanti akan diteruskan ke ini ya, cornudorsalis medulla spinalis, ya. Di sini lewat ganglion dorsalis menuju ke cornudorsalis medulla spinalis, kemudian dia diteruskan menuju ke ini ya, spinocerebellar tract bagian ventral, ya. Nah, ini kemudian nanti dia akan menuju ke cerebellum. Nah, ini udah cerebellum nih, Dik. Nah, cerebellum bagian kanan. Ini kan kanan, bagian kanan. Nanti dia akan menyilang ke midbrain. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya lagi untuk ascending track ya. Misalnya tekanan. Tekanan dari kulit karena memegang sesuatu. Nah, sama ya, lewat ganglion dorsalis, kemudian menuju ke cornudorsalis medulla spinalis, kemudian dia langsung ke medulla oblongata, kemudian dia akan menyilang nih, Dek. Menyilang menuju pons, ini pons ya. Ini sudah dari kiri ke kanan sudah ya. Kemudian dia akan diteruskan sampai ke talamus dan nantinya akan ke korteks untuk sensorik. Nah, nanti akan diterjemahkan dari situ, nanti dia akan masuk ke jalur descendingnya. Seperti itu ya, ini korteks sudah. Nah, sekarang kalau descending, kalau jalur descending, di sini dari primary motor cortex. Jadi kalau sensorik, motor sensorik ya, somatosensorik itu area yang paling berperan adalah area dari lobus parietal. Nah, lobus parietal. Tapi kalau motorik yang primer ada di lobus frontal ya. Nah, dari situ dia akan berjalan ya. Berjalan, ini namanya karena dari korteks ke spinal, maka namanya corticospinal tract. Ya, corticospinal tract. Ada yang ventral ya, corticospinalis ventralis, ada yang corticospinalis lateralis. Jadi yang berjalannya dari depan dan dari samping. Ya, jalan. Ya, misalnya dari depan, misalnya ventralis seperti ini ya, yang warna hijau muda, lebih muda, dia jalan. Traktusnya dia langsung dari korteks ke midbrain, cerebellum, pons, medulla oblongata, kemudian medulla spinalis, ya, langsung menuju ke, lihat di sini deh ya, ke bagian dari anterior dari medulla spinalisnya, menuju ke tadi ya, traktus, ini ada traktus-traktusnya di medulla spinalis untuk motoriknya, kemudian dia akan menyilang. Nah, menyilang. Jadi kalau dilihat dari sebelah kiri, nanti dia akan menyilang. Menyilangnya kalau ventralis, menyilangnya baru di medulla spinalisnya. Tapi kalau lateralis, ini menyilangnya sudah ada di ini medulla oblongata. Jadi setelah medulla oblongata ke medulla spinalis, dia baru menyilang. Ini namanya decussatio pyramidalis. Nah, ini namanya, area ini adalah decussatio pyramidalis. Nah, baru menyilang ke kontralateral menuju ke ini ya, ini yang hijau ini adalah corticospinal lateral, turun lagi sampai ke bawah ke cornu anterior medulla spinalis, baru langsung ke jaras efferent tadi ya, efferent menuju ke otot. Nah, ini namanya jaras ini yang hijau lebih tua ini namanya Tractus corticospinalis lateralis. Lihat ya, menyilangnya ada di diffusatio pyramidalis, maka nama lain dari traktus ini
Traktus corticospinolateralisnya adalah teras piramidalis. Nah, ya, untuk teras motorik. Ya, ingat-ingat ya, teras motorik. Paham ya, Dek ya? Jadi, ada teras sensorik, ada teras motorik, ada ascending pathway, ada descending pathway dari atas ke bawah. Kalau ascending, ini contohnya namanya spinocerebellar tract. Jadi dari spinal ke cerebellum ke atas. Kalau ada juga spinothalamikus, nah ke arah thalamus. Kalau descending, jadi dari atas ke bawah. Berarti korteks ke spinal, makanya namanya kortikospinal. Ada yang jalannya ventral, ada yang jalannya lateral. Gitu ya. Ini adalah tempat-tempat kelainannya. Jadi misalnya nanti ada kelainan di nomor 1, berarti kelainan di korteks. Kelainan nomor 2 berarti ada di midbrain. Kelainan nomor 3 ada di pons. Nomor 4 ada di medulla oblongata. Nomor 5 di medulla spinalis. Ya. Medulla spinalis bagian neuron pertama mungkin atau neuron kedua, sedangkan yang ini adalah bagian medulla spinalis yang bagian bawah. Seperti itu ya. Jadi ada beberapa tempat untuk terjadinya kelainan. Kalau misalnya contohnya ya, kelainannya ada di atas, ya, kelainannya ada di korteks. Nah, contoh ya, contoh ini nomor 1, kelainannya ada di korteks. Di sini misalnya, ada penyumbatan, ada stroke, atau ada perdarahan di sini ya. Otomatis jaras yang dari sini berarti kan mati total ya, deh, mati total ya. Berarti jaras ini sudah tidak ada. Jaras ini sudah tidak ada. Bisa dibayangkan? Jaras yang ini sudah tidak ada karena nomor 1 ini sudah ada kelainan di korteks. Sudah tidak ada, jaras ini sudah tidak ada. Tapi jangan lupa, jaras ini juga ada di sisi kontralateral. Nah, makanya masa menggerakkan apa ini namanya? Sebelah kanan ya. Nah, sebelah kanan. Nah, berarti mati separuh yang sebelah kanan. Nah, ini maksudnya ada kasus stroke. Nah, tapi jalur yang lain masih ada juga, jalur yang lain masih ada. Nah, jalur yang lain masih ada. Jalur yang lain masih ada. Cuman memang dia akan menyilang lagi juga sama ya. Di sini dia akan menyilang, yang ventralis yang kanan akan menyilang ke kiri, yang lateralis akan menyilang di decussatio piramidalis ke kiri juga. Otomatis ya, ini logikanya, korelasi klinisnya, kalau ada kelainan di daerah hemisfer atau korteks, hemisfer cerebri yang sebelah satu sisi misalnya sebelah kiri, maka nantinya akan ada kelemahan di sisi kontralateral. Nah, seperti itu deh. Contoh dari apa namanya? Kelainan-kelainan di jaras ini. Nah, seperti itu. Ya, ini beberapa tempat untuk terjadinya kelainan. Nah, sekarang membahas tentang serabut saraf sensorik, penjalanannya seperti apa? Terdiri dari single saraf perifer ya, yang didistribusikan menuju akar saraf spinal bagian dorsal yang multiple. Jadi seperti tadi ya, gambarannya. Jadi dari tadi ada saraf-saraf spinal tadi yang keluar dari anterior dan dari posterior menjadi satu jadi saraf spinal ya. Nanti yang dia akan menjadi satu menjadi plexus deh. Jadi akan menyebar lagi menjadi plexus. Nah, ini jadi plexus. Nantinya plexus ini akan menjadi saraf-saraf tepi. Jadi akan berbeda saraf tepi dan langsung masuk ke kulit ya, sesuai dermatomnya. Seperti ini penjelasan. Jadi habis dia anterior posterior jadi satu menjadi saraf spinal, dia akan bercabang lagi menjadi plexus-plexus yang nanti akan plexus yang satu dan lainnya itu merupakan gabungan dari saraf-saraf spinal atas dan bawahnya. Seperti itu. Jadi seperti ini ya. Dia menjadi terpecah, kemudian dia akan bergabung menjadi
satu dengan saraf spinal yang di bawahnya. Nah, seperti ini. Jadi satu plexus. Jadi satu plexus. Nanti juga akan jadi satu plexus dengan saraf spinal di bawahnya. Akan menuju ke saraf tepi. Nah, saraf tepi. Ini akar saraf, ya. Dan nanti akan disebarkan lagi di beberapa area dari dermatumnya. Nah, gitu rumitnya ya, seperti kabel tapi deh ya. Jadi makanya kalau belajar jalur saraf itu seperti belajar kabel listrik. Hmm. Kabelnya kemana? Kalau putusnya di sini berarti ya area sini saja yang putus. Nah, ini menandakan bahwa ini kelainan LMN atau kelainan di saraf tepi atau perifer atau lower motor neuron. Menandakan kalau ada kelainan di satu sisi, misalnya satu saraf, del, seperti ini, maka yang terkena hanya di area yang dipersarafi oleh saraf itu saja, bukan semuanya kena. Nah, itu menandakan sarafnya saraf tepi kelainannya. Tapi kalau saraf pusat, misalnya tadi kayak tadi ya, di korteks misalnya kayak tadi ya. Nah, ini kalau pusatnya sudah kena, ini UMN ya, lesi UMN atau saraf pusat atau sentral. Berarti semuanya dari bawah sampai bawah pun juga kena. Beda dengan saraf tepi tadi itu. Kalau tadi letaknya trikelainan ada di nomor 6 tadi ya misalnya, cuma letaknya di sini saja. Nah, di sini ya, letaknya di sini ya. Del, seperti itu. Mungkin yang terkena hanya otot tertentu saja, Dek. Tapi masih ada dari otot yang dipersarafi oleh jaras kortikospinal lateralnya yang masih bisa berfungsi seperti itu contohnya. Jadi kalau sudah sampai di dekat organnya atau sudah sampai di tepi, sudah sampai percabangannya di sini misalnya, bisa aja. Tapi kalau sudah kena di atasnya, maka dari atas sampai bawah pun sudah bisa terkena kelainan. Seperti itu contohnya. Jadi ini menunjukkan bahwa eh, kalau bagian tepi itu tergantung persarafannya di mana. Bukan langsung di pusatnya kena semua, enggak. Jadi tergantung mana yang terkena lesi ya. Jadi ini serabut serabut saraf sensorik dari single radicular segment berkumpul jadi satu untuk mensuplai regio-regio pada kulit yang disebut dermatum. Nah, seperti ini. Jadi habis dia keluar dari saraf akar saraf ini ya, dia radix ini akan bergabung lagi jadi satu. Nah, jadi habis dia mecah ya, radix dia nanti dipecah lagi untuk menggabungkan lagi jadi satu. Seperti itu deh ya. Ini kan, ini nanti keluar dari sini, gabung lagi jadi satu untuk area tertentu. Ya. Nah, ini dermatum ya, Dek. Kalau kita sekarang belajar dermatum, dermatum itu mulai dari atas ya, kita sudah belajar nervus cranialis ya. Ada cabang nervus trigeminal yaitu nervus 51 atau nervus ophthalmica, nervus 52 atau nervus maxillaris, dan nervus 53 atau nervus 5 cabang ketiga atau nervus mandibularis. Nah, seperti ini. Kalau sesuai dermatum dari cervicalnya itu ada cervical 2, langsung cervical 2 ya di sini ya dia. Di sini dari depan yang ini dipersarafi oleh cervical 2 ini dermatumnya, cervical 3 yang ini sesuai gambarnya di sini dia. Cervical 2 itu bagian belakang kepala, cervical 3, cervical 4. Nah, cervical 4 itu sudah bagian dada ya. Cervical 5 dermatumnya sudah bagian lengan, cervical 6 juga bagian lengan ya. Ini sudah triceps ya. Ini sampailah ke area di jari-jari cervical 6. Ini cervical 7, cervical 8 di kelingking. Nah, ini torakal 1, ini dari depan dan dari belakang ya seperti ini. Nah, sudah triceps juga, masuk ke triceps. Torakal 2 di dada dan torakal 3, torakal 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini dermatumnya. Jadi kalau kita mau periksa sensorik, kita sesuai dermatum ini ya untuk melakukan perabaan. Nanti dan saat CSL nanti ada prakteknya ya. Nah, ini kalau dinamai satu-satu ya, dinamai satu-satu itu ya di
cabang-cabangnya tadi itu ada namanya sendiri-sendiri, C1, C2, C3 itu ada namanya sendiri-sendiri. Ini sini menunjukkan bahwa nervus 51, 52, 53 itu merupakan cabang sensorik ya, kelainan saraf tepi ya. Nanti kalau misalnya ada kelainan di daerah area sini berarti kelainan saraf tepi judulnya, bukan saraf pusat ya. Beda dengan nervus 5 yang saraf pusat, kalau nervus 5 yang karena kelainan saraf pusat itu areanya ada di perioral seperti onion shape, seperti siungnya bawang. Nah, itu kalau kelainan di sentral ya. Karena kalau miotum, kalau tadi kan dermatom tuh di kulit, ya. Derm itu kan kulit. Sekarang kalau miotum itu di otot, ya. Nah ini berdasarkan pembagian dari saraf-saraf untuk motorik. Nah di sini kalau kita lihat keluarnya dari cornu anterior medulla spinalis. Nah lihatnya kalau dari cornu anterior, warnanya merah ya. Dia sama ya kayak tadi sensoriknya sama, jaraknya sama, cuman dia tujuannya berbeda. Kalau tadi sensorik ascending, kalau ini langsung descending menuju ke otot ya. Jadi dari cornu anterior medulla spinalis dia akan menggabungkan jadi satu. Jadi ya cornu anterior medulla spinalis gabung jadi satu, menuju menjadi ini sama ya. Jadi radix menuju ke saraf apa namanya ini, ke nerve ya, nerve root akar sarafnya. Kemudian dia akan jadi plexus, menyebar menjadi plexus, menggabungkan diri menjadi saraf tepi, gelendong-gelendong seperti ini, isinya banyak ya. Ini kayak kabel ya, isinya banyak anu ya, fiber ya, serabut-serabut saraf nanti akan mempersarafi otot-otot. Nah seperti ini. Jadi akar saraf dan saraf perifer menginervasi otot, di mana tiap otot disuplai oleh saraf perifer single. Nah ini single tapi dia terdiri atas banyak serabut-serabut saraf. Judulnya memang single, tapi di dalamnya banyak serabut saraf dari beberapa akar saraf yang disebut poliradix. Nah, ini namanya poliradix. Nah, karena dia berasal dari banyak akar saraf, ya. Nah, sekarang kita kalau belajar tentang klinisnya seperti apa sih, aplikasi klinisnya yang kita bisa lihat ke pasien ya untuk mempersarafi saraf spinal ini, yang dipersarafi saraf spinal ini, kita bisa lihat dari berbagai segmen tadi itu. Kalau tadi segmen servikal, segmen torakal, nanti ada apanya itu, ada pembagian tadi ya, dermatom maupun myotumnya. Nah ini sama aplikasinya. Nah, seperti ini kita nih mengecek segmen C6. Nah ini segmen C6 untuk myotomnya tapi ya. Kalau yang ini adalah segmen C7. Nah, C7, C8 untuk otot extensor carpi ulnaris. Nah, ulna berarti bagian kelingking ya. Nah, kemudian ini juga, ini contoh aja ya, banyak sebenarnya otot-ototnya kan banyak. Ada extensor pollicis brevis. Nah, untuk melihat, mengevaluasi kekuatan otot sesuai persarafan saraf servikal C7 dan C8. Nah, jadi pasiennya kalau yang ini ya, kita berjabat tangan seperti ini, dilihat kontraksi ototnya ya, dan diminta untuk melakukan pronasi. Pronasi itu seperti menggerakkan tangannya ke ini, ke luar. Ya, kalau supinasi ke dalam. Ya. Terus kalau yang itu extensor carpi ulnaris, jadi pasiennya diminta untuk menggenggam seperti ini, kemudian di gini kan, kita lihat apa kontraksi otot di daerah ulna. Ya. Kalau yang extensor pollicis brevis, pasien diminta untuk mendorsifleksikan ibu jarinya. Seperti ini kita tahan. Di pasien diminta untuk begini kita tahan, kita kuat-kuatan. Nah, dilihat di situ otot extensor pollicis brevis. Nah, ini beberapa contoh dari otot-otot yang dipersarafi oleh saraf spinal. Jadi misalnya C4 tadi itu dia mempersarafi otot-otot diafragma, sedangkan C5 mempersarafi otot
rhomboid, supraspinatus, infraspinatus, dan deltoid. C6 juga biceps brachii, ya, brachioradialis, ya. C7 triceps, ya, extensor carpi radialis yang tadi di bagian radialis. Kemudian pectoralis major, flexor carpi radialis, dan pronator teres. Pronator teres itu di bagian lengan bawah. Kemudian C8, abductor pollicis brevis, abductor digiti quinti, flexor carpi ulnaris, dan flexor pollicis brevis. Sedangkan kalau bagian bawah itu ada lumbal 3 sampai lumbal 5, kemudian ada sacrum 1, sakral 1. Lumbal 3 itu quadriceps femoris. Masih ingat anatomi ya, Dek ya? Quadriceps femoris itu terdiri atas beberapa rectus. Nah, ada rectus lateral, ada rectus medial, ya. Dan ada hamstring juga. Kemudian iliopsoas, ya, adductor longus, et brevis, et magnus. Kemudian ada L4 sama ya dengan L3, ada L5 untuk jari-jari, lebih ke jari-jari dan pantat, ya. Dan sakrum atau sakral 1 untuk gastrocnemius, ya, otot betis, dan pantat juga, gluteus maximus, ya. Nah, ini untuk ekstremitas bawah tadi sudah sempat disampaikan juga. Jadi ini adalah percabangan atau segmen nervus spinalisnya, tapi untuk nama sarafnya sudah ditentukan, yaitu bukan tentukan ya, memang yang mempersarafi adalah nervus femoralis, ya, untuk di daerah segmen lumbal 2 dan lumbal 3 untuk menginervasi musculus iliopsoas, ya. Juga ini ya, nervus femoralis untuk menginervasi musculus quadriceps femoris. Tadi ada rectus femoris, vastus medialis, vastus lateralis, ya, dan nervus ischiadicus untuk menginervasi otot atau musculus hamstring, ya. Ini ada beberapa segmen dari hamstring. Jadi ada gluteus inferior, nervus gluteus inferior untuk menginervasi musculus gluteus medius. Jadi sesuai tadi ya, ada segmen L5 tadi itu, sedangkan kalau gluteus maximus tadi harusnya S1, ya. Jadi L5 S1 ini hampir berbarengan karena memang regionnya hampir sama. Yang satunya gluteus medius bagian tengah dan gluteus maximus bagian lateral. Ya, seperti itu ya, Dek, pembagiannya. Nah, ini tadi seperti saya contohkan, seperti yang bagian cervical juga, otot-otot yang dipersarafi oleh saraf spinal, bagian lumbal, dan bagian sakral. Nah, ini ada gluteus medius dan minimus, bagian gluteal, bagian pantat, ya, oleh segmen saraf spinal L4, L5, dan S1. Nah, kalau yang ini soleus, ya, bagian sini, ini untuk saraf tibialis, ya, segmen S1 dan S2, ya, namanya saraf tibialis. Kemudian di sini ada gluteus maximus, jadi di bagian pantat, ya, itu yang mempersarafi adalah nervus gluteal inferior, yaitu di daerah segmen L5, S1, dan S2. Ya, ini contoh-contohnya saja. Nah, sekarang kita masuk ke refleks ya, ya. Untuk saraf spinal saya rasa sudah cukup. Nanti kita perdalam lagi saat pemeriksaan ya, karena kalau teori aja kalian masih belum bisa membayangkan. Untuk fisiologi refleks sendiri, jadi kita ada lengkung refleks atau lingkaran saraf atau neural loop yang tersusun dari otot rangka, ya, otot. Kemudian nanti menuju ke medula spinalis dan nanti akan kembali lagi ke ototnya, ya. Di mana neural loop ini terdiri dari neuron sensorik atau afferent dan neuron motorik atau efferent. Syafa Gilang, saya mute. Bagaimana dokter? Saya mute, kamu tadi unmute, jadi saya mute kan. Oh, gitu, mohon maaf dokter.
Ya, nggak apa-apa. Lingkaran ini merupakan busur refleks monosinap sederhana. Nah, ini ditekan-tekan monosinap itu seperti ini, Dik. Karena mulai dan berakhirnya busur atau lengkung refleks ini berada pada otot yang sama. Itu namanya monosinap sederhana. Refleks monosinap sederhana. Busur refleks atau lengkung refleks monosinap sederhana. Nah, refleks tersebut dinamakan refleks otot intrinsik atau proprioseptif. Kalau kita pada aplikasi klinisnya, proprioseptif itu untuk posisi dan getar. Ya, jadi kalau kita menggerakkan seperti ini deh ya, proprioseptif. Jadi pasien suruh tutup mata. Nanti kalau kita sebenarnya kita apa namanya ini instruksikan dulu ke pasiennya, Pak. Nanti kalau saya gerakkan ini ke atas, itu ini seperti ini berarti ke atas. Kalau seperti ini berarti ke bawah, ya. Kalau di sini berarti di tengah, tidak bergerak kemana-mana. Nah, itu termasuk juga dalam pemeriksaan refleks monosinap sederhana, tapi juga kenapa itu untuk mengetahui kemampuan untuk proprioseptif pasiennya. Ya, inilah dia tutup mata. Ini kemana Pak? Ke atas. Ini kemana Pak? Di tengah. Ini kemana Pak? Ke atas lagi. Berarti dia tahu posisi. Nah, refleks ini termasuk contoh dari busur refleks monosinap sederhana. Jadi seperti ini ya. Ini kulit. Ini saraf aferen. Ya. Dan di sini nanti ada neuron perantara. Ini juga misalnya ini kulit. Ini saraf atau otot ya. Saraf aferen. Maaf ya. Ini saraf aferen. Di sini ada ganglion spinal ya. Kemudian di sini ada neuron perantara. Dan langsung masuk ke maaf ya, ini aferen masuk ke dorsalis ya, cornu dorsalis medulla spinalis, kemudian langsung ke cornu anterior medulla spinalis menuju ke saraf eferen, menuju ke otot lagi. Itu namanya busur refleks monosinap sederhana. Ya, ini lengkung refleks sederhana ya. Nah, sekarang relaksasi refleks otot antagonis. Jadi, refleks monosinaptik sebenarnya tidak benar-benar monosinaptik karena refleks ini juga memiliki komponen polisinaptik. Ya, jadi memang tidak benar-benar monosinaptik. Jadi maksudnya tidak hanya melibatkan satu otot saja, tapi juga sebenarnya melibatkan beberapa otot ya. Jadi makanya dinamakan tidak benar-benar monosinaptik. Tapi karena juga melibatkan beberapa otot, maka ada komponen polisinaptiknya. Maka tidak hanya dimanifestasikan dalam kontraksi otot yang bersangkutan, tapi juga dalam relaksasi otot antagonisnya. Nah, itu dikatakan makanya polisinaptik. Jadi tidak hanya satu otot yang berkontraksi saja, tapi juga ada refleks otot yang lain yang bukan kontraksi tapi relaksasi. Jadi berkebalikan ya, untuk menyeimbangkan. Dan proses inhibisi sel otot yang menyebabkan otot-otot ini rileks merupakan proses polisinaptik yang terjadi pada interneuron di gray matter medulla spinalis. Jadi ini merupakan satu mekanisme yang sudah diatur memang untuk inhibisi supaya nggak jatuh. Misalnya nanti ada contohnya ya, menginjak paku saat kaki kanan menginjak paku, otomatis kaki kanannya kan dia harus kontraksi, harus ekstensi. Tapi kaki kirinya harus menyeimbangkan supaya tidak jatuh. Mohon maaf, kaki kanannya yang terkena paku harus diangkat, ya, diangkat sehingga dia kontraksi. Kaki kirinya harus ekstensi supaya tidak jatuh. Kalau diangkat dua-duanya kan dia bisa jatuh, ya. Jadi satunya harus ekstensi untuk mempertahankan posisi seperti itu. Jadi untuk itu makanya mekanisme inhibisinya. Ya, jika tidak terjadi proses inhibisi ini akan menyebabkan ketegangan pada otot antagonis yang akan melawan kontraksi otot agonisnya, ya. Nah, seperti ini contohnya, Dek. Jadi misalnya ini contoh dari polisinaptik ya. Jadi kalau tadi kan hanya satu lengkung refleks monosinaptik, hanya satu lengkung refleks melibatkan satu otot. Tapi kalau ini kan beberapa otot dilibatkan ya. Seperti ini. Kaki kanan menginjak paku.
Maka sensasi nyerinya masuk dari kulit ya, langsung nyeri, kan tadi nyeri masuk ke ganglion dorsalis, kemudian masuk ke cornu dorsalis medulla spinalis, kemudian dia bisa langsung ke mana ini namanya, cornu anterior medulla spinalis ya, dilihat di sini, menginstruksikan si otot hamstringnya untuk mengangkat, untuk kontraksi. Kontraksi otot hamstring karena kamu kena paku, harus kamu tekuk seperti itu ya. Tekukan kakinya, kaki kanan tekukan karena kamu kena paku, jangan diterus-terus kan nanti pakunya malah tembus kalau kamu terus-terusan berdiri. Jadi diangkat kakinya, jadi hamstringnya bekerja. Nah, kemudian dia juga dari sensorik tadi ini, yang sensasi nyeri tadi itu, dia bisa juga menyilang. Nah, ini kita lihat ya, dia bisa langsung ke cornu anterior, juga bisa menyilang. Nah, menyilangnya bisa juga cornu anteriornya. Nah, ini menyilangnya berbeda-beda. Ada yang langsung cornu anterior di kontralateralnya. Nah, seperti ini jarisnya ya. Cornu anterior bagian atasnya. Tapi ke sisi yang kontralateral, karena dia kan sudah menyilang. Berarti ke sisi kaki kirinya. Tapi efeknya bukan suruh mengangkat, tapi harus ekstensi dia. Kalau yang ini dia kontraksi, fleksi, kalau ini ekstensi. Harus meregang, tegang ototnya. Supaya mempertahankan posisi, supaya tidak jatuh. Nah, ini hamstringnya dia tegang, begitu juga dengan quadriceps femorisnya. Baik vastus lateralis, baik itu vastus medialis juga. Nah, jadi ini mekanisme polisinap karena melibatkan banyak otot. Nah, selain itu juga ada yang menyilang. Habis menyilang, dia naik ke atas menuju ke cerebellum dan menuju ke brainstem serta menuju ke cerebrum. Di mana nanti tiga jalur ini, cerebellum, brainstem, dan cerebrum ini bergabung menjadi satu. Dia merespon ke langsung finalis ya, juga otot yang sisi yang sama, jadi ke sebelah kanan lagi. Ya, sebelah kanan dia akan memerintahkan otot iliopsoas ini ya, iliopsoas untuk berkontraksi. Nah, seperti itu. Jadi banyak otot yang dilibatkan di sini. Jadi menimbulkan banyak mekanisme, ada yang kontraksi, ada yang relaksasi, seperti itu ya. Jadi ini juga merupakan busur refleks yang juga penting ya. Busur refleks atau lengkung refleks juga penting, tapi mekanismenya berbeda. Kalau yang tadi monosinaps, kalau yang sekarang polisinaps, yang merupakan refleks protektif yang dimediasi oleh banyak interneuron, sehingga dinamakan polisinaptik. Ya, nanti kalau kita belajar tentang refleks-refleks saat CSL ya. Nah ini, saat jari menyentuh kompor panas, ini contoh, tangan akan ditarik ke belakang seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya salah satu contoh dari lengkung refleks sederhana. Jadi misalnya kalian menyentuh kompor ya, panci panas misalnya, atau kettle panas, nggak sengaja pastinya ya. Pasti kalian langsung refleksnya akan menarik withdrawal. Nah, itu salah satu contoh dari refleks monosinaps. Dan potensial aksi yang muncul di reseptor kulit atau nociceptor ini dihantarkan melalui serat aferen ke substansia gelatinosa, medulla spinalis, kemudian diteruskan melintasi sinaps ke dalam sel-sel dari berbagai jenis sel saraf interneuron, neuron asosiasi, dan neuron komisural. Jadi sensasi nyeri tadi itu dihantarkan melalui serabut saraf aferen ke substansia gelatinosa medulla spinalis dan diteruskan melintasi sinaps ke dalam sel-sel dari berbagai jenis sel saraf ya, jadi interneuron, neuron asosiasi, dan neuron komisural. Setelah melewati beberapa sinaps, impuls serangsang akhirnya mencapai neuron motorik dan langsung akan menuju ke akson eferen di akar saraf spinal. Jadi nanti akan diterjemahkan oleh eferen, direspon oleh eferen ke saraf perifer atau otot. Sehingga ada kontraksi ototnya. Seperti itu ya.
langsung tarik tangannya supaya nggak kena panci panas tersebut, supaya nggak luka bakar. Itu refleksnya gitu ya, dari afferent. Nah, untuk jenis-jenis refleks pada pemeriksaan neurologi ya, itu ada 2 ya. Jadi pada praktik sehari-hari untuk refleks fisiologis itu ada 2. Refleks tendon dalam dan refleks superficial, atau refleks dalam dan refleks superficial. Refleks dalam itu timbul karena adanya regangan otot yang disebabkan oleh rangsangan, dan sebagai jawabannya maka otot akan berkontraksi. Jadi refleks dalam ini juga dinamai refleks regang otot atau muscle stretch reflex, dan nama lain bagi refleks dalam ini adalah refleks tendon, refleks periostal, refleks myotatik, dan refleks fisiologis ya. Contoh dari refleks ini adalah refleks patella, nanti akan kita praktekkan saat CSL ya. Kemudian timbulnya karena memang ada otot yang teregang. Nah, oleh rangsang yang diberikan sebagai jawaban otot berkontraksi. Jadi rasa regang atau ketok ini ditangkap oleh alat penangkap atau reseptor rasa proprioseptif. Makanya refleks ini juga dinamakan refleks proprioseptif. Contoh dari refleks tendon dalam ini atau refleks dalam ini adalah refleks quadriceps femoris juga. Jadi refleks patella ya, dan refleks glabella. Ini glabella. Kemudian kalau refleks superficial ya, timbul karena terangsangnya kulit atau mukosa yang mengakibatkan berkontraksinya otot yang ada di bawahnya atau di sekitarnya. Jadi bukan karena regangan otot seperti pada refleks dalam ya. Jadi karena terangsangnya kulit. Misalnya pada refleks dinding perut. Nah, itu contoh dari refleks superficial. Nah, ini contoh dari refleks fisiologis ya. Ini refleks biceps. Nah, ini refleks biceps. Kita fiksasi dengan jari kita, yang kita ketuk adalah jari kita. Sebentar, ini kok banyak yang baru join jam segini nih. Apa nggak dikasih pengumuman, Aziz? Kalau mulainya pagi. Halo, Pak Ketua. Halo, Kak. Iya, Kak. Ini ada yang baru join jam sekian. Apa nggak tahu? Apa nggak diinfo, Aziz? Sudah, dokter. Sudah ya? Perasaan Batik sudah share Sudah, jadwal juga ya? Sampun, dokter. Ini sudah mau selesai kuliahnya, tapi kalian ada yang baru join. Berarti nggak mengikuti dari awal, gimana bisa paham ya? Ini tadi refleks biceps, ini ada refleks triceps, ya nanti pada prakteknya akan saya ajarkan. Kalau gitu, besok saya offline ya, Dek, Iya, iya, dokter. Aziz. Tapi jamnya Iya, bukan di pagi, ya. Karena kamu seharusnya jam kedua kan? Kamu jam pertamanya tutorial ya, Dek ya? Iya, dokter. Nah, berarti saya harus lebih pagi, supaya tutorialmu tidak terlambat. Iya. Iya. Ini kamu juga ada kuliah ya? Jam segini? Ada tutorial, dokter. Yang lainnya, kelompok lain sudah ada menunggu, dokter ya. Ini tutorial. Iya, Ada yang dokter. tutorial? Ada. Segini. Ya wes. Oke. Ini refleks patologis ya. Nanti ada contoh-contohnya. Nanti kita perhatikan saat CSL. Baik, itu aja dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin Nggak belum ada. ada. Oke. Nanti saya share ya rekamannya ke Aziz ya. Saya Iya, rasa dokter. cukup. Kalian bisa